Shalom Horas teman-teman. Sejak aku bertobat dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, hidupku berubah. Sejak itu aku mulai mengenal Dia. Bagiku, Yesus itu penyabar. Di saat aku belum paham Injil, rasanya nyaman-nyaman aja kalau saya suka marah-marah. Dia kasih latihan buat saya untuk menjadi penyabar. Di saat aku dibully, aku sabar. Di saat banyak orang yang protes, aku tetap sabar. Yesus itu orang yang sangat baik. Dia selalu menjagai dan merawat saya hingga pada saat ini. Yesus itu, dia sangat setia dan dia selalu memberkati saya. Pada saat saya sedang sakit dirawat di rumah sakit, dialah yang selalu menjaga saya. Dia merawat saya hingga saya akhirnya bisa sembuh dari penyakit saya waktu itu. Yesus itu menurut saya dia adalah juru selamat bagi orang percaya untuk membawa ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga yang kekal. Cinta kasih sejati dari Tuhan. Walaupun aku dapat cinta dari teman, sahabat, keluarga sekalipun, tapi aku juga pernah merasakan kecewa, pernah kesal. Tapi kalau cinta kasih dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yesus itu kompas kehidupan. Waktu itu pernah aku dikasih masalah yang besar, sampai-sampai aku gak bisa nyelesainnya. Akhirnya aku kasih di masalahnya ke Tuhan, terus berdoa supaya Yesus yang selesaiin. Selesai deh. Yesus gak mau aku tersesat, makanya selalu jadi kompas. Yesus itu romantis banget. Walaupun ya, aku lebih sering sayang diri aku sendiri, lebih sayang keluarga, lebih sayang pekerjaan, bahkan walaupun aku lebih sayang pacar, tapi Yesus gak pernah jauhin aku. Bahkan ya, dia selalu punya banyak cara untuk buat aku jadi makin dekat ke dia. So sweet banget kan? Yesus itu adalah Allah yang setia, karena Ia tidak akan membiarkan kita melalui pencobaan yang di luar kemampuan kita. Sebenarnya pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang mana nanti Yesus akan memberikan jalan sehingga kita dapat menanggungnya. Tuhan Yesus itu baik loh, walaupun teman-teman dan orang yang terkasih kita sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, tapi dia tetap selalu setia dan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi jangan lupa undang Tuhan Yesus selalu ya teman-teman di dalam hatimu. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus itu sabar banget ngadepin aku, ngadepin sikap aku yang kadang itu nyebelin. Aku selalu marah loh sama dia kalau misalnya apa yang aku minta nggak Tuhan kasih, kalau misalnya apa yang aku inginkan nggak tercapai. Aku tuh suka marah sama dia, ngambek, nggak mau berdoa, seakan-akan aku nggak butuh dia. Tapi dia itu nggak pernah sekalipun marah ke aku, nggak pernah sekalipun sebel atau marah balik, bahkan ninggalin aku. Dia itu mengerti banget perasaan aku. Dia itu amat sangat mengenal aku. Bahkan aku sendiri aja gak kenal sama diri aku, tapi dia mengenal aku. Hebat kan? Yesus itu perhatian banget. Walaupun teman-teman aku, orang tuaku, ya orang-orang sekitar aku selalu perhatiin aku, tapi tidak ada yang lebih perhatian daripada Yesus. Dia selalu perhatiin aku setiap detik, menit, ataupun jam. Dia selalu tahu apa yang aku lakukan. Dia adalah yang paling perhatian buat aku. Saya Tuhan Yesus itu maha baik dan juga maha adil. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya waktu itu menjalani tes kepolisian dan ternyata saya gagal. Itu pun karena kesalahan saya sendiri. Saya dulu waktu itu hampir menyerah karena keinginan saya ternyata gagal.
tapi saya terus berdoa yang terbaik untuk diri saya, dan Tuhan pun mengabulkannya. Dan Dia memberikan jalan yang baru bagi saya. Saya tidak tahu itu maksudnya apa, tapi pasti saya akan melakukan terbaik, karena ini yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada saya sendiri. Mungkin ini jalan yang terbaik bagi saya juga, dan saya akan banggakan kedua orang tua saya. Demi mereka semua saya akan melakukan yang terbaik, karena ini semua pasti berkat dari Tuhan Yesus kepada saya. Yesus itu setia sama setia firman-Nya. Jadi dulu waktu masih kecil tuh kalau takut kemana-mana orang tua selalu ngingetin, ingat ada Tuhan Yesus di sebelah kananmu gitu kan. Nah, waktu dulu masih kuliah pernah kejadian hari ini kecelakaan, besokan harinya terima kabar kalau bapak meninggal dunia. Sedih banget. Nah, terus pas ingat Mazmur yang itu, balik lagi, habis ini pasti ada pelangi. Tuhan Yesus itu Tuhan yang gak pernah ngasih sekedar cukup, selalu lebih dari cukup. Cuman mungkin kita aja kadang gak nyadar gitu. Tuhan bahkan kadang ngasih lebih dari kapasitas manusia itu sendiri. Contoh nyata yang aku rasain sebagai mahasiswa semester awal ini, aku bisa beradaptasi di lingkungan kuliah di Purwokerto. Terus aku bisa dapet teman-teman yang baik, yang satu visi, baik itu teman seiman maupun teman di kampus, baik itu teman di gereja khususnya HKBP ataupun teman-teman Kristiani di fakultas. Yesus itu setia. Dia selalu ada buat aku, selalu nemenin aku dalam situasi apapun, dalam keadaan terpuruk sekalipun. Meskipun aku sering ngelupain dia, ninggalin dia, tapi dia gak pernah ninggalin aku. Dalam masalah yang aku hadapi, kadang aku gak langsung minta tolong sama Tuhan, gak langsung berdoa, tapi Tuhan selalu kasih jalan terbaik dalam setiap masalah yang aku hadapi. Dalam keadaan senang juga aku gak bersyukur, gak berterima kasih sama Tuhan, tapi Tuhan selalu setia dan selalu ada buat aku. Yesus itu sosok yang luar biasa. Dia selalu ada bagi saya. Dia selalu memberikan jalan di saat saya susah, sedih, dan senang. Dia selalu ada dan setia pada saya. Dia juga telah memberikan apa yang saya butuhkan. Yesus tiada duanya. Yesus itu perfect. Sejak bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi, hidupku berubah. Sejak saat itu aku mulai mengenal Dia, dan bagiku Yesus itu adalah satu-satunya pribadi yang bisa memberikan kepastian keselamatan buatku. Tetapi Dia juga adalah Tuhanku yang mau supaya aku hidup taat dan tunduk di hadapan Dia. Dan Dia juga terus membentuk hidupku supaya dari waktu ke waktu karakterku makin diubahkan, makin serupa dengan Kristus. Yesus bagi saya adalah segalanya. Ia Tuhan yang hadir untuk menyelamatkan saya dan menebus saya dengan kasih-Nya. Dan Dia adalah sahabat juga bagi saya, karena Ia ada dalam sepanjang hidup saya dan selalu ada dalam situasi apapun. Dan Dia juga akan ada selalu untuk kamu semua. Yesus itu sempurna sebagai seorang teman, sempurna sebagai seorang bapa, sempurna sebagai seorang pendengar. Oh iya, sempurna juga sebagai penuntun. Kenapa? Karena Dia nggak cuma menuntun ke jalan yang benar, tapi Dia juga menegur kita ketika kita ada pada jalan yang salah. Dan yang paling spesialnya lagi, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Yesus itu sahabatku, Yesus itu kekasih jiwaku, karena Dia sangat luar biasa dalam hidupku. Walaupun aku seringkali gak taat, tidak patuh, tapi Dia tahu bagaimana caranya untuk aku datang kembali kepadanya, untuk aku dekat kepadanya. Jadi teman-teman, Yesus itu luar biasa. Yesus itu sahabat. Aku bisa curhat apapun sama Dia, dan aku selalu punya banyak pertanyaan dan butuh banyak solusi, dan Dia selalu hadir untuk memberikan semua itu. Dia selalu
memberikan tanda-tanda supaya aku semakin dekat sama dia, dan dia selalu ada. Kemana lagi kita harus pergi? Yesus itu kekasih jiwaku, karena Yesus selalu ada untukku, baik suka maupun duka. Yesus itu ada dalam kehidupanku, dalam keluargaku, terlebih dalam kegiatan Apostle HKBP. Intinya, Yesus itu is the best. Yesus itu sukacita. Jangan lupa, dia selalu memegang tangan kita dalam kondisi apapun, tapi kadang kita yang sering melepaskan tangan Tuhan Yesus. Saat sedih kita dihiburnya lewat kasih orang tua, kasih sahabat, bahkan pertolongan orang yang tidak dikenal. Semua itu untuk sukacita di diri kita. Untukmu dia selalu ada. Jadi, siapa Yesus bagimu? Yesus itu ajaib banget. Dia menyediakan semua yang kita butuhkan dan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus itu segalanya. Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang bisa terima aku apa adanya, tapi gak pernah biarin aku segitu adanya. Aku tuh bukan orang suci, kudus yang tanpa dosa, tapi hebatnya Tuhan selalu kasih semua yang aku minta. Emang bukan apa yang aku inginkan, tapi pasti itu yang terbaik. Dan juga kalau aku ingin sesuatu tapi gak nanya dan minta ke Tuhan, itu semuanya aku terima, tapi ujung-ujungnya gak jadi berkat. So, itu segalanya buatku. Tanpa Tuhan aku gak tahu jadi apa. Yesus itu satu-satunya pribadi yang bisa mengisi kekosongan dalam hati kita. Selain itu, dia adalah satu-satunya pribadi yang bisa memberikan kepuasan dalam hidup kita. Gadget, teman, uang, ataupun pacar gak akan bisa memberikan kepuasan. Selain itu, dia adalah satu-satunya pribadi yang bisa menghapus seluruh dosa manusia. Tapi kak, dosa aku terlalu besar nih. No! Bagi Yesus tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni. So, tunggu apa lagi? Terima Yesus yuk! Yesus itu sayang banget sama umatnya. Ketika saya sendiri pernah malas ke gereja, di situ saya tersadar bahwa selama ini tanpa gereja hidup saya sangat hampa. Hidup saya tidak ada terberkati oleh Dia. Itulah kenapa saya rajin ke gereja. Mungkin karena Ia membisikkan ke telinga saya bahwa datanglah ke rumahku, maka aku akan mengenyangkan engkau dengan kasih dan roh. Yesus itu lemah lembut. Walaupun saya pribadi suka marah-marah dan selalu kasar kalau ngomong, tapi Yesus selalu mengajarkan saya untuk selalu lemah lembut kepada setiap orang. Karena dengan lemah lembut kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan saya sudah menjadi pribadi yang lebih baik walau belum sepenuhnya, tetapi saya yakin bahwa kasih yang diberikan Yesus Kristus adalah kasih yang lemah lembut dan penyabar sekaligus penyayang. Yesus itu penuh kasih. Intinya tuh gini, mau siapapun yang gak suka sama aku, mau seberapa banyak orang pun yang gak menerima aku selalu percaya Yesus itu sayang sama aku. Kalau aku lagi di dalam kesedihan, lagi ada masalah, aku pasti selalu ngomong sama Yesus dalam hati aku sendiri, karena aku percaya Yesus pasti dengerin aku dan Dia punya banyak kasih sayang. Yesus itu sumber kekuatan saya. Karena ketika aku merasa dunia mematahkanku, ada Tuhan yang memberiku semangat lewat doa yang selalu membuatku kuat. Seperti firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman, saya lahir dari keluarga Kristen, tetapi saya baru benar-benar menjadi seorang Kristen itu kelas 1 SMA, di mana saya mendengar berita Injil dan saya memutuskan untuk bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Sejak itulah saya mulai mengenali Yesus. Sejak itu juga saya menjadikan Yesus role model hidup saya. Saya ingin serupa menjadi seperti Kristus. Saya mendorong teman-teman punya pengalaman yang sama. Tuhan berkati. Shalom. Saudaraku, sobat muda dimanapun saudara berada, Yesus pernah berkata dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Dan Yesus lagi berkata dalam Markus 16 ayat 15, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Nah, sobat muda yang terkasih dimanapun saudara berada, Yesus memanggil kita. Yesus mengajak kita, siapapun saudara hari ini dan apapun profesi saudara hari ini, Yesus memanggil dan mengajak kita, memberi amanat yang sangat baik untuk kita. Beritakanlah Injil. Nah, tentu saudaraku terkasih, bagaimana pada zaman era sekarang ini kita memberitakan Injil, sehingga Injil kabar baik itu sampai ke seluruh dunia. Saudaraku, ada banyak cara yang boleh kita lakukan untuk memberitakan kabar baik itu. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat saat memberitakan Injil, biarlah kita tinggal di dalam pemberitaan itu dan menghidupi panggilan Allah yang sudah kita rasakan dan sudah kita terima daripadanya. Ingat, keselamatan itu sudah nyata di dalam Kristus Yesus. Mari kita bagikan, baik lewat kata, perbuatan, dan cara hidup kita sebagai orang muda. Biarlah orang-orang muda memiliki gaya hidup yang memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Apapun saat ini pekerjaan kita, bagaimanapun kehidupan kita, mari kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengabarkan keselamatan itu lewat tutur kata, lewat perbuatan kita. Dan lihatlah di sekeliling kita, banyak orang yang menantikan saudara dan saya selamat memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.